Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Abdul Malik Fadilah, Mahasantri PKU 3 MUI Kabupaten Bekasi, akan mempresentasikan tentang metode istinbat hukum ma'nawiyah atau maqasidus syar'iyah, di mana presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar usul fikih yang dosen pengampunya adalah Bapak Kiai Haji Mahyumi SPDI. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa metode istinbat hukum dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Salah satunya adalah dengan metode atau meninjau dari sudut pandang maqasidus syar'iyah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa maqasidus syar'iyah itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga diri. Yang ketiga adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Dan yang keempat adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, para ulama fikih tentunya mereka ini mengistinbat hukum dengan cara meninjau dari maqasidus syar'iyah. Apa saja yang dibutuhkan para ulama atau seorang fakih dalam memahami maqasidus syariah untuk istinbat hukum, yang dimana ada 5 kebutuhan pokok seorang fakih dalam memahami maqasidus syariah. Ihtiyajul faqih ila ma'rifati maqasidis syariah. Yang pertama adalah memahami teks atau nas syariah, yang tentunya Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah mengkaji lebih dalam dalil yang kontradiktif. Yang ketiga, melakukan kias terhadap kasus baru. Yang keempat, selanjutnya lalu memberikan hukum terhadap kejadian baru pada masyarakat yang tidak ada pada nas. Dan yang kelima adalah menerima hukum pasti sekalipun tidak tahu alasan ilahiyahnya sebagai bentuk penghambaan. Yang pertama adalah memahami teks atau nas syariah, memahami ucapan-ucapan atau teks syariah, lalu dan mengambil makna yang terkandung di dalamnya, baik lewat penggunaan bahasa sehari-hari maupun istilah syar'i. Dengan apa? Dengan bantuan kaidah-kaidah lafaz yang menjadi dasar dalam penalaran fikih. Bagian ini umumnya sudah banyak dibahas dalam ilmu fikih. Jadi seorang fakih memang harus benar-benar memahami teks atau nas syariah secara tekstual dan kontekstual tentunya. Yang kedua adalah mengkaji lebih dalam dalil kontradiktif. Jadi jika ada dalil kontradiktif, seorang fakih dia harus mencari kemungkinan adanya dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang sudah ditemukan oleh seorang mujtahid. Jadi setelah ia menyelidiki makna dari suatu dalil, ia harus memastikan apakah dalil itu benar-benar kuat atau tidak dibatalkan. Yang artian tidak dibatalkan oleh dalil lain atau nasakh mansukh. Kalau memang dalil itu bersih dari pertentangan, maka dalil itu digunakan. Tapi kalau ternyata ada dalil lain yang berlawanan, maka mujtahid harus menimbang cara mengkompromikan keduanya, atau memilih mana nih dalil yang lebih kuat. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan kias terhadap kasus baru atau menganalogikan hukum. Maksudnya, jika ada kasus baru nih yang belum ada hukumnya secara eksplisit dalam teks syariah, maka hukumnya bisa ditetapkan dengan cara menganalogikannya pada kasus lain yang sudah ada. Nah, tetapi dalam hal ini ada syaratnya. Mujtahid harus tahu dulu apa alasan atau ilat di balik sebuah hukum syariah, sebagaimana yang dijelaskan dalam metode penetapan ilah di usul fikih.
Dan yang keempat adalah memberikan hukum terhadap kejadian baru pada masyarakat yang tidak ada pada nas. Nah, setelah fakih nih, seorang fakih atau ulama fakih ini menganalogikan hukum, maka yang selanjutnya itu memberikan hukum. Memberikan hukum yang memang kejadiannya ini baru pada masyarakat yang tidak ada pada nas, ataupun tidak ada penjelasan hukumnya secara langsung dalam dalil-dalil syariah yang sudah diketahui oleh para mujtahid. Dan juga tidak ada kasus serupa yang bisa dijadikan analogi atau kias. Jadi mujtahid harus berusaha menetapkan hukum berdasarkan kemampuan ijtihadnya, berdasarkan kemampuan dan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki oleh seorang mujtahid. Dan yang kelima adalah menerima hukum pasti sekalipun tidak tahu alasan ilahiyahnya sebagai bentuk penghambaan. Jadi menerima hukum syariat yang sudah tetap nih. Misalkan Allah memberikan suatu hukum sudah pasti tapi tidak tahu nih alasannya apa. Nah, itu tetap diterima. Untuk sebagai apa? Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam posisi ini mujtahid merasa bahwa akalnya terbatas untuk menangkap sepenuhnya kebijaksanaan syariat. Dan ilmunya masih kecil jika dibandingkan dengan keluasan hukum Allah. Jadi, hukum seperti ini disebut dengan ta'abbud, yaitu hukum yang harus dijalankan semata-mata karena perintah Allah tanpa harus tahu alasan logisnya. Demikian presentasi tentang maqasidus syariah atau istidlal hukum dengan meninjau maqasidus syariah. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat untuk diri pribadi dan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.